Baik, selamat pagi semua. Kita hari ini akan membahas mengenai mengenai video sih. Mengenai materi analisis kebutuhan perangkat lunak. Baik, di sini di video kali ini kita akan membahas tentang pengantar ya. Dan ini adalah bagian pertama. Oke, software requirement, what, why, and who. Itu bagian satu ya. Karena di buku yang saya pakai, bukunya Livro Microsoft, itu lumayan banyak ya untuk materi pendahuluan. Karena memang kalau kita membaca buku dari luar, itu cara mereka menyampaikan materi itu bagus. Nah, masih ingat mungkin kemarin ya, saya punya 2 buku yang dipakai untuk materi analisis dan kebutuhan perangkat lunak ini. Salah satunya yang best practice ya. Kita yang best practice saja ya, teori-teori kita ambil dikit nanti. Oke, requirement system. Apa sih yang menjadi masalah requirement? Nah, untuk masalah requirement ini ternyata tidak semudah yang ada di buku-buku teori ya. Kalau di buku teori itu sebenarnya bagus benar gitu ya. Cuman di sana kadang-kadang ada buku yang tidak menjelaskan masalah-masalah lain ya berkaitan dengan requirement perangkat lunak. Misalnya masalah politik gitu ya, masalah etika, masalah personal ya, person dan lain-lain itu tidak dijelaskan di buku itu. Nah, dalam pengimplementasiannya di lapangan ya, ketika kita ingin melakukan suatu requirement terhadap kebutuhan perangkat lunak, banyak gitu ya masalah-masalahnya. Salah satunya ada user itu yang tidak bisa menjelaskan detail tentang masalah yang ada. Ya, jadi misalnya kita bertanya nih, kita wawancara sama user. Perusahaan tempat Anda bekerja ingin membuat perangkat lunak, yaitu perangkat lunak misalnya akademik aja ya yang paling gampang ya di pikirannya. Yang membuat perangkat lunak yaitu sistem absensi misalnya, absensi kehadiran mahasiswa. Artinya nanti user di sini kan kalau sistem kehadiran mahasiswa berarti kita akan mengambil beberapa mahasiswa sebagai sampel gitu ya untuk diwawancarai. Nah, mungkin banyak mahasiswa itu sendiri yang tidak mengetahui apa sih problem-problem yang ada dalam proses absensi. Ya, kalau kita bertanya pada mahasiswa informatika, mungkin semuanya bisa menjawab. Tapi yang namanya kita mau wawancarai mahasiswa kan kita bisa analisa dulu gitu ya profil dari mahasiswa itu. Tidak semuanya dari informatika yang diambil, pasti sampelnya pasti ada dari jurusan lain juga gitu. Nah, mungkin mereka tidak bisa mendefinisikan apa saja sih masalah-masalah yang terkait dengan masalah absen. Nah, pengguna absen itu kan tidak hanya mahasiswa, misalnya ada TU. Nah, kalau absennya udah ada tuh mau diapain tuh absen gitu ya. Nah, itu masih banyak yang belum bisa untuk mendefinisikan itu. Jadi yang problem-problem seperti itu sebenarnya dimunculkan dulu di dunia nyatanya gitu ya. Dimunculkan dulu di dunia nyatanya apa masalahnya di dunia nyata. Baru nanti kita bisa analisa masalah itu dan kita bisa ambil kesimpulan apakah masalah itu bisa diselesaikan dengan perangkat lunak. Nah, gitu ya. Nah, ini harus disampaikan nih ya. Susah kita kalau kita tidak bisa mendapatkan informasi ini. Ya, jadi kalau kita nggak bisa dapat, ya kita mau bikin apa? Gitu. Kita
kita mau menganalisa apa gitu ya. Kita tidak tahu apakah problemnya layak dijadikan suatu perangkat lunak menggunakan suatu perangkat lunak sebagai solusinya atau seperti apa, kita tidak tahu. Ya, developer tidak bisa baca pikiran user ya. Jadi kita kalau ingin berkomunikasi, kita gunakan media-media komunikasi yang umum ya, nggak bisa baca pakai pikiran gitu. Nah, terus ada lagi problem, misalnya keilmuannya sangat jauh. Kalau akademik gitu-gitu kan, kita tanpa harus lebih detail lagi, berpikirnya tidak terlalu keras, kita bisa tahu tuh salah satu problem. Misalnya problem-problem dari manajemen misalnya, ya, terus rencana anggaran keuangan yang kita blank banget nih ya tentang rencana anggaran keuangan tuh ya. Artinya kita sebagai software analis, kita belum dapat tuh ilmunya gitu. Sedangkan masalah yang ingin kita selesaikan adalah berkaitan dengan yang ilmu yang kita nggak pernah dapat. Bukan masalah codingnya misalnya, bukan masalah keinformatikaannya, tapi masalah-masalah di luar itu gitu ya. Bikin buku besar misalnya, wah bikin buku gimana gitu, nggak tahu sih. Nah jadi yang namanya requirement itu ya seperti poin keempat ya, there is no simple shortcut or magic solution. Ini jadi nanti di materi ini banyak yang tidak saya artikan ke bahasa Indonesia ya karena aneh gitu. There is no simple shortcut or magic solution. Jadi nggak ada tuh ya yang namanya requirement itu kita pakai ilmu pencenahan ya. Oh kayaknya dia butuh ini deh gitu, nggak mungkin ya, nggak boleh dia. Kayaknya itu nggak bisa di requirement karena kebutuhan itu benar-benar harus ada dari suatu masalah di mana nanti akan kita selesaikan masalah itu dengan menggunakan software. Artinya software as problem solver di sini. Ya. Nah, jadi kita harus bisa bekerja sama dengan baik ya. Jadi di sini sebenarnya ada nanti beberapa teknik. Kita itu harus mengedukasi user. User itu harus diedukasi. Jadi dalam melakukan requirement ini user harus diedukasi. Jadi tidak boleh kita maksudnya oh ini sesuai dengan kebutuhan mereka, enggak gitu ya. Kadang-kadang ketika balik lagi ke poin nomor 1, user tidak dapat menjelaskan dengan detail tentang masalah yang ada. Jadi kita harus menggali gitu. Jadi kita tidak boleh membuat masalah sendiri, membuat kebutuhan sendiri nantinya, tapi kita diwajibkan untuk menggali, membuka insight, membuka pikiran dari user agar terbuka gitu ya, mendapatkan insight si usernya, lalu dia akan menyebutkan tentang detail dari masalah yang ada. Nah, jadi kadangkala juga ya miskomunikasi itu terlalu lebar gapnya. Jadi user menganggap requirement itu sebagai high level gitu ya. High level itu ya dia cuman bilang oh saya butuhnya ini. Tapi ininya itu ternyata tidak harus diselesaikan dengan perangkat lunak. Ya contoh gini, ada pabrik sepeda, karyawannya 5, produksinya 100. Nah, bulan depan dia ingin meningkatkan menjadi 200. Kira-kira solusinya apa? Apakah perangkat lunak? Ya belum tentu gitu ya. Ya bisa jadi ingin ditambahkan menjadi 200, ya udah mesinnya tambah 1, karyawannya tambahin 5 lagi gitu jadi 10. Nah, akhirnya jumlah karyawan 2 kali lipat, jumlah mesin 2 kali lipat, ya produksi 2 kali lipat. Artinya bukan dengan perangkat lunak gitu ya masalahnya apa solusinya. Nah, dari bukunya Ian Sommerville, requirements are a specification of what should be implemented. Benar kan? Spesifikasi yang seharusnya diimplementasikan. Spesifikasi itu apa? Yaitu tadi what a user need, gitu ya. Apa yang dibutuhkan
oleh user, what a user needed ya. Maaf, bahasa Inggrisnya belepotan. Nah, terus apa yang dibutuhkan dan itu harusnya diimplementasikan ya. Nah, karena kalau kita ngomongin requirement di sini berarti kita berbicara adalah bagaimana suatu sistem seharusnya berperilaku gitu ya. Terus atribut apa saja yang ada dalam sistem itu. Nah, dan kemudian akan dibangun suatu perangkat lunak. Jadi intinya itu perangkat lunak. Kalau menurut Ian Sommerville untuk definisi dari requirement. Jadi memang nggak boleh ngarang ya requirement. Oh, sistem absensi nantilah googling dulu, nggak bisa gitu ya. Karena yang namanya masalah, walaupun konten besarnya sama, tapi detail masalahnya bisa beda. Bisa jadi masalah absensi di Universitas A dan masalah detail detail masalah dari Universitas B itu bisa berbeda. Nah, justru di situ ya yang harus kita gali, walaupun secara resource kita bisa manfaatkan kembali resource yang udah ada dari Universitas A ke Universitas B tadi. Nah, di sini banyak istilah requirement ya yang kita sampaikan ke user, tapi mungkin kita kurang tepat kadang-kadang menyampaikannya. Kata ya itu tadi, mungkin belajarnya dadakan gitu ya. Mungkin karena sering orang bilang, jadi dibilang juga gitu aja. Tapi dia sebenarnya ada beberapa definisinya dan itu bisa berbeda. Kita lihat nih pertama. Ya, ada business requirement. Definisinya a high level business objective of the organization that builds a product or of a customer who produces it. Who procures it. Aduh, pagi-pagi gitu ya. Nah, ini business requirement itu adalah kebutuhan bisnis gitu ya. Kebutuhan bisnis itu apa yang menjadi tujuan dari organisasi. Seperti yang kita tahu, kalau kita ngomongin organisasi yang profit, artinya kita berbicara keuntungan gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin apa yang dibutuhkan bagi perusahaan X dalam meningkatkan produksinya, nah keuntungan yang pasti. Nah, cuman di bagian mana dari mencari keuntungan itu yang bisa dieksekusi oleh perangkat lunak. Nah, jadi kalau business requirement itu kita ngebahasnya high level nih. Nah, kalau business requirement itu baru high level kita ngomong karena berkaitan dengan visi misi dari organisasi gitu ya. Nah, kalau kita nanti akan kita turunkan sampai ke definisi dari kebutuhan perangkat lunak. Artinya apabila kebutuhan perangkat lunak itu nanti tercapai dari suatu perangkat lunak gitu ya, solusinya dihasilkan oleh perangkat lunak, maka diharapkan solusi bisnisnya juga terselesaikan dengan itu gitu. Jadi bahasa-bahasa di business requirement itu adalah bahasa bisnis ya. Jadi bukan menambah karyawan, mengubah karyawan, bukan ya, tambah, ubah dan seterusnya, itu bukan bahasa bisnis. Oke, kemudian yang term yang kedua ada business rule. A policy, guideline, standard or regulation that defines or constrains some aspect of the business. Nah, business rule itu apa? Macam misalnya ada guideline, proses bisnis misalnya. Jadi misalnya kalau misalnya sistem produksi itu pergerakan barangnya dari mana ke mana misalnya gitu. Terus a policy pun business rule gitu ya, aturan-aturan yang berlaku. Misalnya kita ingin membuat aturan tentang cuti karyawan aja. Nah, kan ada undang-undangnya tuh ya, untuk cuti karyawan itu setahun misalnya maksimal hanya 12 hari kerja. Nanti per 5 tahun dapat cuti libur panjang gitu ya, dan seterusnya. Nah, tapi kan nanti tiap perusahaan menerapkan formasi cuti itu berbeda-beda gitu ya. Ada yang perusahaan yang cuti itu harus diambil sekaligus. Kalau tidak, maka tidak bisa diambil lagi. Terus ada
yang bisa diganti cuti itu dengan uang. Jadi karyawan tidak mengambil haknya untuk cuti, tapi perusahaan mengganti hak itu dengan sejumlah uang misalnya, 1 kali gaji misalnya. Ada juga perusahaan yang macam-macam gitu ya, untuk cuti aja bisa macam-macam, dan itu semua tidak melanggar dari undang-undang yang berkaitan dengan cuti. Oke. Jadi apapun ya bisnis rule itu ya. Jadi yang bisa dipakai policy, guideline, standar, or regulation. Ya. Jadi semuanya itu bisnis. Bentuknya nggak harus dokumen gitu ya. Ya kalau maksudnya macam-macam ya. Policy bisa dokumen, guideline mungkin tidak dokumen, standar dokumen semua ya. Tapi bisa jadi bukan dokumen gitu ya. Yang penting bisnis rule aja gitu ya. Oke, yang ketiga adalah constraint, restriction that is imposed on the choice available to developer for the design and construction a product. Jadi di sini ada beberapa mungkin constraint, apa ya, restriction, restrict. Jadi apa restrict? Googling. Sorry lupa. Oke, kita udah dapat artinya ya, constraint. Jadi beberapa hal yang mungkin tidak bisa dilakukan gitu ya oleh developer yang berkaitan dengan desain dan membuat suatu produk. Contohnya apa ya, macam-macam sih constraint gitu ya. Misalnya dalam mendesain dan membuat suatu produk gitu ya, developer tidak boleh terlibat urusan politik di organisasi third party, organisasi pihak ketiga. Ya kan developer kan punya organisasi sendiri. Nah dia membuat perangkat lunak di organisasi orang lain misalnya yang custom. Nah dia tidak boleh tuh terlibat politik. Jadi kita punya constraint gitu. Ya kalau terlibat politik nanti aplikasinya by pesanan tanda kutip gitu. Oke, lalu ada external interface requirement ya, a description of a connection between a software system and a user, another software system or hardware device. Ini bisa jadi hubungan antara software dengan user, ya, atau software dengan software, atau software dengan hardware. Itu definisi dari external interface requirement. Kemudian ada feature, one or more logically related system capabilities that provide value to a user and are described by a set of functional requirement. Nah jadi fitur itu merupakan suatu temuan yang berharga gitu ya, suatu nanti akan ada kemampuan perangkat lunak yang memiliki suatu nilai gitu ya. Jadi ya itulah uniknya gitu ya perangkat lunak. Kalau dia tidak bernilai ya buat apa dibuat ya. Jadi ada fungsi-fungsi yang memang bernilai gitu ya. Itu adalah fitur. Dan dia termasuk bagian dari functional requirement nantinya, kebutuhan fungsional. Jadi kalau kita ngomongin kebutuhan fungsional, nah kalau kebutuhan fungsional itu ini ya kita jelasin dulu ya. Kebutuhan fungsional itu description of behavior that a system will exhibit under specific conditions. Jadi kebutuhan fungsional itu adalah kebutuhan perangkat lunak gitu ya. Nah tadi kalau di bisnis kan kita tidak boleh tuh berbicara tentang tambah, ubah, hapus gitu ya. Karena kalau kita ngomongin create ya, create, update, dan delete itu adalah kebutuhan dari perangkat lunak. Artinya apa yang perangkat lunak bisa lakukan. Nah, create apa, update apa, delete apa, read apa, dan seterusnya. Nah, tadi balik lagi ke fitur. Jadi misalnya manajemen karyawan, tambah, ubah karyawan, itu mah fungsi perangkat lunak. Apakah itu merupakan fitur? Enggak, gitu ya, karena tidak ada nilainya gitu ya. Nah mungkin yang salah satu dari functional requirement yang memiliki fitur kan gitu kan, misalnya digital signature, itu adalah menambahkan digital signature pada dokumen misalnya, itu adalah functional requirement. Nah, mungkin fitur-fitur apa yang ada di dalamnya untuk itu digital signature, misalnya automation face detection, nah gitu-gitulah gitu ya. Jadi misalnya untuk tanda tangan digital pakai muka gitu ya. Nanti langsung diverifikasi bahwa orang itu benar gitu ya yang memberikan
kedatangan. Nah itu fitur tuh, ada bernilai gitu. Kemudian ada non-functional requirement. Di sini menggambarkan property of characteristic that system must exhibit or a constraint that it must respect. Artinya ini kalau kita ngomongin perangkat lunak ya kita nggak cuma ngomongin perangkat lunak itu saja. Ada environment di sekitarnya yang membuat perangkat lunak itu berjalan dengan baik. Apa aja ya, bisa jadi hardware gitu ya, bisa aja dari security, bisa aja dari kemampuannya dalam kemampuan perangkat lunak itu dalam beradaptasi dan seterusnya. Jadi dia bukan fungsi yang terkait perangkat lunak, tapi itu adalah fungsi yang menunjang agar perangkat lunak itu berjalan dengan semestinya. Jadi ada non-functional requirement. Ini biasanya jarang orang yang suka menganggap non-functional requirement ini penting, tapi padahal ini juga penting gitu ya. Artinya kalau ini tidak dicapai, kebutuhan ini tidak kita coba untuk gali, banyak tuh perangkat lunak yang tiba-tiba dipakai sebulan, setahun, ini tiba-tiba fail aja gitu ya, untuk digunakan. Kemudian ada quality attribute, di sini a kind of non-functional requirement that describe a service or performance characteristic of a product. Nah, kalau kita ngomongin quality attribute itu berarti kita ngomongin non-functional requirement. Seberapa jauh non-functional requirement itu nanti akan meningkatkan suatu performance ya dari suatu produk. Nah, kemudian kita lanjut ke system requirement. A top level requirement for a product that contains multiple subsystem which could be all software or software and hardware. Nah, nanti dari functional requirement itu kita berbicara tentang system requirement. Nah, kita akan berbicara tentang sistem. Jadi semua gitu ya yang berkaitan dengan semua kebutuhan nantinya. Jadi kalau kita ngomongin sistem, kita ngomongin selain tidak hanya perangkat lunak ya, mungkin kita ngomongin tentang perangkat lunak dan perangkat kerasnya juga. Misalnya kebutuhan server, misalnya apa, kebutuhan kalau misalnya notifikasinya pengen pakai SMS, kita harus nyediain apa, SMS gateway dan seterusnya. Itu kita ngomongin system requirement. Kemudian yang terakhir adalah user requirement. Nah, ini adalah tujuan atau tugas ya, goal or task, dan that specific classes of users must be able to perform with a system or desired product attribute. Nah, di sini adalah apa sih user requirement sesuai dengan kata-katanya ya, kebutuhan user. Jadi apa yang harusnya menjadi tujuan daripada user ini dalam mengeksekusi dari sistem nantinya. Jadi nanti akan ada beberapa gambaran gitu yang mengenai definisi-definisi ini ya di slide-slide berikutnya. Nah, kira-kira gini nih. Jadi dari beberapa definisi ini adalah gambar dari alur requirement. Jadi kalau kita ingin membuat suatu perangkat lunak ya yang ada kaitannya dengan solusi bisnis, artinya yang pertama itu adalah business requirement dulu. Ya, business requirement. Kemudian business rule. Business rule tadi apa? Itu tadi apa? Business rule tadi adalah suatu guideline ya, suatu policy dan lain-lain gitu ya. Dari business rule ke business requirement, business rule bisa kemana-mana sih gitu ya. Business rule ke business requirement. Nah, dari business requirement itu harus muncullah dokumen vision and scope dokumen. Nah, ini dokumen vision and scope ini menjelaskan tentang visi misi, rencana strategis misalnya dan seterusnya. Terus dari situ baru turun ke user requirement. Nah, ada policy-nya juga misalnya dan seterusnya. Jadi yang namanya business rule itu pasti akan selalu dipakai gitu ya. Nah, dari user requirement itu nanti goal-goal apa saja kan tadi ya yang berkaitan dengan tujuan dari perangkat lunak itu yang nanti akan dipakai oleh user. Nah, kemudian turun menjadi user requirement document. Nah, dari situlah nanti landasan kita untuk mendefinisikan functional requirement ya, terus akan didukung oleh sistem requirement yang ada. Nah, nanti di situ ada beberapa quality attribute yang akan berpengaruh di functional requirement.
external interface gitu ya, dan kita akan membuat SRS habis itu. Jadi dokumennya ada 3, vision and scope, user requirement, lalu software requirement specification. Nah, SRS itu berasal dari functional requirement ya, bukan dari business requirement. Jadi kita sudah dapat user requirement-nya, kita udah terjemahkan user requirement itu menjadi functional requirement. Kenapa ada user requirement? Karena user itu kan kadang-kadang pakai bahasa dia ya menjelaskan apa kebutuhan. Kalau functional requirement itu udah jelas kebutuhan dari perangkat lunaknya, kita pasti CRUD gitu ya. Create, read, update, delete, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi kita terjemahkan dulu tuh bahasa-bahasa user tadi menjadi bahasa-bahasa yang bisa dieksekusi oleh perangkat lunak. Nah, SRS itu adalah functional requirement ya. Kemudian ada internal interface, quality attribute, dan constraint. Semua itu berada pada SRS dokumen. Oke, tadi business requirement udah jelasin, user requirement udah jelasin. Silakan teman-teman perhatikan gitu ya definisi-definisinya. Tuh, kalau functional requirement, contohnya functional requirements often are written in the form of the traditional shall statement. Jadi seharusnya, contohnya gini, if the passenger profile does not indicate the seating preference, that the reservation system shall assign a seat. Jadi apa yang seharusnya dieksekusi oleh perangkat lunak, gitu ya? Itu functional requirement ya. Itu diturunkan lo dari user requirement. Nah, user requirement ini bisa didefinisikan dengan use case atau user stories. Biasanya user stories, use case itu banyak menggambarkan functional requirement. Bisa nggak user requirement dibikin use case? Bisa. Cuman levelnya agak di atas functional requirement. Agak di atas itu gitu ya. Nah, misalnya for example, in use case is check in for a flight. Check in. Nah, gitu ya. Bahasa user check in. Bahasa sistem apa? Uh, create a flight ya. Maksudnya apa? Ya gitulah gitu ya. Tambah penerbangan. Nah, itu adalah bahasa fungsi. Kalau check in for a flight, jadi melakukan check in. Bukan salah, bukan sistem ya. Kalau sistem melakukan check in atau tambah check in, tambah check in penerbangan itu bahasa fungsional. Kalau ini apa? Gimana ya cara jelasinnya? Ya artinya user requirement itu dia bahasa-bahasa user gitu, bahasa-bahasa user. Nanti biasanya kita dari kalimat-kalimat user itu kita ambil apa keywordnya. Keyword itu kita bisa jadikan use case yang menjelaskan user requirement. Perlu beberapa experience sih sebenarnya memang ya untuk lihat bedanya user requirement dan functional requirement. Tapi nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Ini next dulu aja ya. Pagi-pagi agak. Nanti saya cari kata-kata yang tepat dulu untuk menjelaskan ini. Oke, business rule tadi udah, quality attribute itu. Nah, biasanya dalam melakukan requirement kita menggunakan best practice ini. Nama best practice-nya adalah 3 level of requirement. Nah, ada 3 requirement yang harus kita lakukan. Business requirement, turun ke user requirement, turun ke functional requirement. Kita lihat coba pelaku-pelakunya. Kebutuhan bisnis di atas, market need or product concept di atas. Jadi itu mungkin bukan kerjaan orang informatika. Gitu. Ya, jadi business requirement ini nanti dilakukan oleh manajer sama marketing. Jadi ya kebutuhan itu memang bukan software developer yang melakukan, dia mana tahu gitu ya. Apa visi dan misi perusahaan itu nggak tahu gitu, apa rencana strategis perusahaan dia nggak tahu. Nah, itu semuanya adalah definisi dari si organisasi atau perusahaan itu sendiri. Tapi ya nanti kita baca itu sebagai sistem analis.
Nah, dari business requirement turun ke user requirement, yang mengeksekusi adalah business analyst dan user representation ya. Terus dan product manager. Jadi itu adalah kelas-kelas user yang mendefinisikan sehingga nanti terjadi user requirement. Nah, baru nanti ada business analyst, dan business analyst atau product manager menurunkan menjadi functional requirement. Jadi nanti dari user ke functional requirement itu dieksekusi oleh business analyst, terus product manager. Nah, dari functional requirement baru diturunkan dan dieksekusi oleh developer dan tester. Nah, gitu ya. Jadi dari business requirement itu si manajer sama marketing yang nanti akan memformulasikannya. Turun lagi ke user requirement oleh business analyst, product manager. Dia dari user requirement ke functional requirement diturunkan lagi oleh business analyst dan business manager, product manager. Kemudian baru udah dapat kebutuhan perangkat lunaknya, artinya yang tadi ya tambah ini, ubah ini, hapus ini, create ini, dan seterusnya. Kemudian baru diserahkan ke software developer dan tester. Ya, bisa jadi bisnis analis itu menjadi dua timnya. Ada bisnis analis dari developer, ada bisnis analis dari organisasi. Jadi itu adalah para stakeholder ya. Jadi di sini three level of requirement itu ingin menunjukkan membangun perangkat lunak itu tidak dilakukan sendirian ya, tapi merupakan suatu tim, dan tidak harus programmer semua. Bukan tidak harus, memang tidak mungkin programmer semua. Ada bagian-bagian lain yang memang harus ditangkap, dan itu bukan kerjanya programmer. Yang namanya programmer itu cuma bikin program, udah sampai situ doang. Ya kan salary-nya emang itu gitu ya. Jangan sampai jadi Superman. Kacau kalau jadi Superman ya. Dia nanti sebagai business analis, dia turunin juga, dia coding juga, dia tester juga. Tapi salary tetap programmer ya, rugi gitu. Nah, itu tadi sekilas tentang three level of requirement yang sering dipakai oleh orang-orang gitu ya. Ini best practice yang paling gampang lah. Jadi nanti dari business requirement, user requirement, dan functional requirement kita punya 3 bahasa yang berbeda. Business requirement tadi bahasanya bahasa bisnis. Visi misi perusahaan, jadi keuntungan, efisiensi, dan lain-lain. Turun ke user requirement, nah ini bahasa user. Bahasa user itu kan pasti nggak singkat ya, panjang. Kadang-kadang dia cerita banyak, tiba-tiba kita dapat kesimpulan, oh kebutuhan usernya ini. Gitu ya. Kemudian turun lagi ke fungsional sistem, itu kebutuhan sistem, kebutuhan perangkat lunak. Jadi nanti dari user requirement itu kita terjemahkan, oh solusinya ke perangkat lunak adalah fungsi ini. Karena nanti di fungsional requirement itu bisa jadi kita gambarkan sebagai suatu use case, nanti pas kita coding itu menggambarkan suatu bagian dari metode, bisa jadi gitu ya. Dan biasanya begitu gitu ya. Atau kumpulan dari modul nantinya. Bisa gitu, jadi gitu dan selalu begitu. Jadi kita punya 3 bahasa, 3 level bahasa yang berbeda. Dan harus kita buat 3 bahasa yang berbeda ini saling terkait. Artinya kalau kita melihat suatu keberhasilan dari perangkat lunak yang dibangun, kita bukan dari atas ke bawah ya. Kalau dari atas ke bawah itu dari bisnis requirement sampai functional requirement itu kita akan membuat. Tapi kalau kita ingin mengevaluasi pasti dari bawah ke atas. Artinya kalau perangkat lunaknya dieksekusi dengan baik, kebutuhan fungsionalnya tercapai, artinya dia pasti tercapai kebutuhan usernya. Ketika kebutuhan user tercapai, berarti kebutuhan bisnisnya juga akan ikut tercapai. Nah, dalam membuat suatu perangkat lunak ada juga nih beberapa yang harus kita lakukan dalam suatu proyek. Jadi ketika kita melakukan kita membuat suatu perangkat lunak, jangan lupa bahwa kalau kita ingin membuat sesuatu itu berarti kita akan memulai suatu proyek. Kalau kita ngomongin proyek berarti ada resource-nya, sumber daya manusianya, sumber daya yang lain, dan yang namanya proyek itu ada deadline. Jadi pasti ada waktu yang harus
dicapai gitu, waktu tempuh dari proyek itu. Nggak mungkin proyek selamanya, kan nggak mungkin, dia ada deadline, ada apa ya, waktu yang harus ditaati bersama ya, dalam mengeksekusi suatu proyek. Nah, ada beberapa nih kebutuhan-kebutuhan proyek yang memang harus dieksekusi gitu ya, agar proyek itu berjalan dengan baik. Yang pertama, physical resource, ya tempat bekerja gitu ya, workstation kah, internet kah, laptop kah. Jadi biasanya misalnya suatu perusahaan software atau software house itu bikin Android gitu ya, berarti dia harus punya spesifikasi laptop yang minimum. Jadi jangan sampai nih gitu ya, laptop itu adalah kebutuhan project. Artinya ketika programmer akan mengerjakan suatu project, maka perusahaan wajib support dengan hardware yang cukup atau mumpuni untuk project itu. Jadi jangan sampai nih programmer pakai laptopnya sendiri gitu ya, dengan spesifikasi rendah, tiba-tiba disuruh bikin aplikasi Android yang mampu. Fasilitas lah intinya, physical resource, fasilitas fisik, ya, laptop kayak, station kayak, tools apapun kayak, apalah pokoknya yang berkaitan dengan fisik, ya, physical yang terlihat. Kemudian staff training needs. Jangan lupa bahwa kita punya resource, ilmu selalu berkembang. Maka apabila ingin membuat sesuatu yang baru di project, kita harus melakukan training pada teman-teman kita ya, sebagai software developer. Ini jangan lupa dalam satu requirement, dalam satu project harus ada dokumentasi. Harus ada dokumentasi gitu. Apa aja dokumentasinya? Macam-macam. Di akhir project kita butuh training material, tutorial gitu ya. Terus di awal mungkin kita punya manual, kita punya release note, kita punya SRS tadi ya, dan seterusnya, vision scope gitu ya, dokumen semuanya. Kemudian ada support. Jangan lupa, yang namanya project itu tidak mungkin produknya jadi terus kita menghilang, enggak gitu ya. Karena butuh penyesuaian, maka harus ada support ya. Jadi di sini bisa berupa dokumentasi, support yang nanti akan kita pakai untuk memaintain suatu perangkat lunak ataupun perangkat keras yang nanti akan diimplementasikan di suatu organisasi. Kemudian perubahan infrastruktur. Jadi dalam proyek itu bisa jadi berbeda proyek, berbeda juga infrastrukturnya. Infrastruktur apapun ya. Misalnya dari hardware bisa, dari software bisa. Jadi yang infrastruktur tidak bisa disamaratakan. Jadi kita misalnya yang paling simpel ada dua user ingin membuat suatu aplikasi berbasis Android, terus yang satu budgetnya 10 juta, yang satu 100 juta. Nah, itu udah beda ceritanya. Kemudian ada hal-hal yang lain gitu ya, yang bisa teman-teman lihat. Misalnya di sini harus ada harus ada produk certification-nya, harus ada organisasinya, dokumen-dokumen yang lain, harus ada kalau misalnya ada subkon ya, istilah subkon atau apa, third party, artinya subkon itu misalnya saya membuat perangkat lunak untuk perusahaan A, tapi saya tidak punya resource-nya nih untuk fitur X misalnya. Kemudian fitur X itu saya serahkan ke perusahaan di bawah saya, subkon dari saya. Nah, itu juga harus memiliki legal aspek yang jelas ya. Harus memiliki semuanya. Jangan sampai nanti proyek 100 juta ke saya jadi 70 juta, ke subkon 10 juta. Padahal semuanya subkon yang ngerjain. Kemudian banyak nih, harus ada beta testing, harus ada packaging. Packaging itu ya misalnya software itu pakai flash disk misalnya instalasinya, jadi harus dikemas lah gitu ya, nggak jangan dikasih mentah. Terus kalau misalnya product base, artinya harus ada marketingnya, harus ada yang menjual, ya harus dijual softwarenya, jadi harus ada teknik marketingnya. Itu jangan cuma bikin perangkat lunak doang tapi nggak ada marketing ya, jadi nggak ada yang tahu bahwa perangkat lunak itu ada. Banyak tuh
kejadian softwarenya bagus tapi marketingnya nggak ada, karena satu tim itu orang programmer semua isinya gitu ya. Kemudian ada customer service gitu ya. Jadi dan seterusnya ada paten, trademark, copyright, dan seterusnya lain untuk internal properti. Jadi itu adalah project requirement, kebutuhan project yang harus kita maksimalkan. Jadi kalau ingin membuat suatu project tata lunak, kita harus definisikan dulu hal-hal yang ada pada slide ini. Oke, kayaknya udah agak tidak konsen, mungkin kelamaan ini videonya, mungkin kita akhiri dulu. Itu saja dari saya, semoga informasi itu berguna. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.